Pria gendut ini memberitahukan bahwa ada gadis aneh yang tiba-tiba muncul di pekarangan rumah pria ini. Pria dan teman gendutnya ini pun langsung menghampiri gadis aneh tersebut. Ternyata gadis itu adalah zombie. Pria ini tiba-tiba diserang oleh gadis zombie itu. Pria dan teman gendutnya ini panik dan berteriak, "Wah, sebenarnya apa yang sedang terjadi di pekarangan rumah pria ini ya?" Ketika pria ini sedang bekerja di toko elektronik, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pacarnya. Ternyata pria ini dan pacarnya telah merencanakan untuk makan malam. Namun pria ini mampir sebentar ke toko bunga untuk membeli bunga yang akan dia berikan kepada ibunya. Di toko bunga itu pria ini melihat ada seseorang yang bertingkah aneh di seberang jalan. Tapi tak ada seseorang pun yang memperhatikan gerak-gerik pria aneh tersebut. Sesampainya di rumah, pria ini pun sangat kesal karena pacarnya membatalkan rencana makan malam mereka berdua. Alhasil pria ini memutuskan untuk pergi ke bar dengan teman gendutnya ini. Keesokan paginya, pria ini sedang berjalan menuju toko kelontong yang berada di dekat rumahnya. Namun pria ini tak sadar bahwa seisi kota telah dipenuhi oleh zombie dan terdapat barang-barang berserakan di mana-mana. Pria ini pun kembali ke rumahnya dan teman gendutnya ini memberitahu bahwa ada gadis aneh yang sedang berada di pekarangan rumahnya. Pria dan teman gendutnya ini segera keluar dan menghampiri gadis itu. Ternyata gadis itu adalah zombie. Seketika pria ini langsung diserang oleh gadis zombie tersebut. Pria ini lalu menyuruh temannya untuk mengambil sesuatu yang bisa digunakan untuk menyerang zombie tersebut. Tapi temannya yang gendut ini malah mengambil kamera untuk memotret momen langka itu. Ada-ada aja ya teman gendutnya ini. Pria itu kemudian mengatakan kepada temannya untuk segera mengangkat gadis zombie itu dari tubuhnya. Gadis zombie tersebut terus berusaha untuk menyerang pria itu dan ingin mencekiknya. Kemudian pria itu mendorong gadis zombie itu ke arah pipa air. Pipa air itu pun mengenai bagian perut gadis si zombie hingga perut zombie itu berlubang. Namun gadis zombie ini seketika bangkit dengan perutnya yang bolong. Pria dan teman gendutnya ini sangat ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Namun mereka dihadangi oleh zombie gendut ini. Pria dan teman gendutnya ini memukuli kepala zombie-zombie ini dengan tongkat kriket dan sekop dengan brutal hingga zombie-zombie itu tak berdaya. Waduh, serem banget guys. Awalnya pria dan teman gendutnya ini mencoba melempari zombie-zombie ini dengan semua barang yang mereka punya. Lalu mengambil satu kotak penuh berisi piringan hitam. Mereka melempari piringan hitam tersebut ke arah kepala zombie-zombie itu. Satu piringan hitam mengenai bagian telinga gadis zombie itu. Lemparan selanjutnya tepat mengenai perut si zombie gendut. Lalu pria ini dengan cepat mendobrak gudang yang terkunci ini untuk mengambil sekop dan tongkat kriket sebagai senjata untuk melawan gadis zombie dan zombie gendut ini. Pria ini menyerang gadis zombie sedangkan temannya yang gendut menyerang zombie gendut di bagian kepala dengan brutal dan tanpa ampun. Pria dan teman gendutnya ini kemudian kembali ke dalam rumahnya. Pria ini tampak kaget dan shock karena kejadian barusan. Sedangkan temannya malah santai. Ada-ada aja. Mereka berdua lalu segera memastikan bahwa temannya yang lain tidak berada di rumah dan tidak menjadi zombie. Mereka memanggil nama temannya tersebut namun tidak ada jawaban. Teman gendutnya ini ingin menaiki tangga namun dilarang oleh pria ini. Setelah mereka memanggil-manggil nama temannya tersebut ternyata tetap tidak ada jawaban. Pria ini lalu menelpon pacarnya untuk memastikan bahwa pacarnya baik-baik saja. Namun pacarnya tidak menjawab teleponnya tersebut. Tak lama ibunya pun menelponnya dan pria ini segera menanyakan kabar sang ibu. Ibunya berkata bahwa ia baik-baik saja dan sedang berada di dalam rumah. Ibunya pun berkata ada beberapa orang aneh di luar rumahnya. Pria ini menyarankan untuk memanggil polisi setempat. Pria ini juga menanyakan apakah orang-orang yang berada di luar rumah itu menyakiti ibunya. Ibunya berkata mereka telah menggigit ayah tirinya. Mendengar hal itu, pria dan teman gendutnya ini segera menyusun rencana untuk menyelamatkan ibunya sebelum ibunya tergigit oleh zombie-zombie itu. Setelah menyelamatkan ibunya, mereka berencana untuk menyelamatkan pacar pria itu juga. Perhatikan guys, saat pria ini bercermin di kamar mandi, pria ini melihat ada sesuatu di balik tirai kamar mandi itu lewat pantulan cermin itu. Pria itu menengok perlahan dengan wajahnya yang terlihat ketakutan. Pelan-pelan ia mendekati tirai itu dan berusaha untuk membukanya. Ternyata di balik tirai itu sudah ada temannya yang lain yang sudah menjadi zombie pula. Aduh, makin runyam deh suasananya. Pria itu perlahan menutup tirai dan menjauh dari kamar mandi rumahnya itu dengan tubuh yang gemetar. Lalu zombie temannya itu berusaha untuk menangkap pria itu dan keluar dari tirai kamar mandi itu. Pria itu langsung menutup pintu kamar mandinya dan segera mengajak teman gendutnya untuk pergi dari rumah yang penuh dengan zombie itu. Saat mencoba untuk masuk ke mobil, teman gendut pria ini menyalakan alarm yang membuat zombie di sekitar rumahnya ini menyadari keberadaan mereka. Mereka panik karena zombie-zombie itu langsung menghampiri mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menaiki mobil merah itu dengan tergesa-gesa. Zombie yang datang dan mengincar ke arah mereka semakin banyak dan terlihat sangat marah. Pria ini langsung menyuruh temannya untuk
untuk langsung menjalankan mobil ini. Mobil merahnya ini berjalan dengan sangat cepat melintasi kota. Saat di perjalanan, pria ini melihat banyak sekali rumah-rumah yang juga sudah diserang oleh zombie. Bahkan terdapat zombie yang terlantar di pinggir jalan dekat ambulans. Untuk membuat suasana jadi lebih baik, teman gendutnya ini memiliki sebuah ide. Ia lalu menyalakan musik di dalam mobil itu dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba mereka malah menabrak seorang pria tua yang ada di depannya. Makanya hati-hati bang kalau nyetir. Pria dan temannya ini langsung menengok ke belakang dan memundurkan mobilnya untuk memastikan apa yang mereka tabrak barusan. Benar saja guys, mereka telah menabrak seseorang. Orang ini terluka di bagian kaki akibat tertabrak tadi. Pria ini lalu memastikan kondisi pria tua ini. Perlahan-lahan pria tua ini bangkit dan menengok ke arah mereka dengan kondisi yang menyeramkan. Wajah pria tua ini sudah seperti zombie dengan matanya yang berwarna putih. Pria dan temannya ini langsung pergi meninggalkan zombie tersebut dengan cepat menggunakan mobil ini. Tak berselang lama, mereka sampai di depan rumah ibunya untuk langsung menjalankan rencana mereka. Rumah ibunya tampak sangat sepi. Pria ini memutuskan untuk masuk sendirian ke dalam rumah ibunya itu. Sedangkan teman gendutnya ini menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saat pria ini masuk ke rumah ibunya itu, ia langsung disambut hangat oleh ibunya. Tanpa basa-basi, pria ini menanyakan keadaan ibu dan ayah tirinya. Ibunya berkata bahwa ia baik-baik saja dan ayah tirinya sedang duduk diam menonton TV. Pria ini perlahan menghampiri ayah tirinya dengan wajah yang ketakutan dan sudah menggenggam tongkat kriket di tangannya. Saat pria ini berada di dekat ayah tirinya, ia melihat ayah tirinya hanya diam dan tertidur di depan TV. Terlihat ada sesuatu yang aneh pada ayah tirinya. Wajahnya sangat pucat dan tubuhnya lemas. Pria ini lalu menarik nafas yang panjang dan akan memukul wajah ayah tirinya. Tiba-tiba ayah tirinya terbangun dan mengagetkan pria ini. Aduh, bikin kaget yang nonton aja nih. Pria ini sedikit lega karena ayahnya belum berubah menjadi zombie. Saat mereka berada di depan rumah, ibu dan ayah tirinya ini berusaha untuk memasuki mobil ini. Namun sayangnya tiba-tiba ayah tiri pria ini digigit oleh zombie di bagian lehernya. Sontak pria ini langsung berusaha untuk menyelamatkan ayah tirinya itu. Namun sudah terlambat. Zombie itu sudah memakan daging leher ayah tirinya itu dengan brutal. Pria ini lalu meminta kunci mobil ayah tirinya ini lalu melemparnya ke arah teman gendutnya ini. Lalu mereka langsung memasuki mobil dan bergegas pergi dari tempat yang penuh dengan zombie itu. Tak lama, mereka telah sampai di depan rumah pacar pria ini dan segera menyelamatkannya. Pria ini meminta semua orang untuk menunggu di sini dan berjaga-jaga agar zombie tidak masuk ke rumah pacarnya itu. Saat pria ini mencoba memasuki rumah pacarnya, ia langsung dihadang oleh sekumpulan zombie. Satu persatu, zombie yang menyeramkan itu ia pukul menggunakan tongkat kriket yang ia bawa. Saat ia sampai di depan rumah pacarnya, ia lalu membunyikan bel rumahnya. Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Zombie yang menghampirinya semakin banyak dan mustahil untuk dikalahkan. Pria ini lalu masuk melewati jendela rumah tersebut dengan susah payah. Pria ini meminta pacarnya yang ada di dalam rumah itu untuk membuka jendelanya. Seketika pria ini langsung masuk dengan terburu-buru dan segera menjelaskan bahwa ia harus segera pergi dan menyelamatkan pacarnya. Teman pria ini menanyakan apa yang sedang terjadi dan dengan singkat pria ini menjelaskan semuanya ke pacar dan dua orang temannya itu. Akhirnya berkat usaha kerasnya, pria ini mampu meyakinkan pacarnya dan temannya untuk segera pergi ke kota yang lebih aman. Sebelum keluar, pria ini berkata bahwa pacar dan temannya ini harus memegang benda yang keras dan tumpul untuk bisa digunakan sebagai senjata melawan zombie. Di luar sana, mereka sudah dihadang sekumpulan zombie yang kelaparan di depan pintu rumahnya. Pria ini lalu mendobrak pintu rumah dengan sangat keras agar bisa menyingkirkan zombie-zombie yang menghalanginya itu. Satu persatu zombie-zombie yang ada di luar rumah itu pun dipukul di bagian kepala menggunakan benda tumpul oleh mereka. Zombie ini tampak sangat tidak ramah dan mengerikan. Tak lama, teman gendutnya lalu tiba dengan mobil yang dikendarainya untuk menjemput mereka. Dengan cepat mereka memasuki mobil sebelum zombie-zombie yang ada di belakang mereka itu menyerang. Di dalam mobil, ayah pria ini sudah bersimbah darah dan semakin lemas. Dalam perjalanan, mereka masih saja dihadang oleh zombie yang berkeliaran di kota itu. Teman gendut pria ini menyetir mobil dengan ugal-ugalan, sehingga satu persatu zombie itu banyak yang ditabraknya. Wah, kayaknya dendam banget nih sama zombie. Teman wanita pria ini berkata bahwa ayah tiri pria ini terlihat aneh dan kesakitan. Namun pria ini malah berkata bahwa ayah tirinya baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam perjalanan menegangkan itu, kondisi ayah tiri pria ini semakin memburuk dengan leher berlumuran darah dan tubuh yang semakin lemas. Ayah tirinya ini berkata bahwa ia sangat sedih dan menyesal karena belum bisa menjadi ayah yang baik bagi pria itu. Ayah tiri pria itu kemudian meminta maaf dan meminta pria itu untuk menjaga ibunya dan tetap melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, pria ini merasa tersentuh dan
menangis mengeluarkan air mata. Pria ini lalu meminta teman gendutnya untuk menghentikan mobilnya segera. Seketika mobil tersebut berhenti mendadak dan membuat orang-orang yang ada di dalamnya berteriak panik. Tak lama, sambil menangis, pria ini berkata bahwa ayah tirinya telah meninggal. Namun ibunya membantahnya dan berkata bahwa ayahnya tidak mati. Pria ini pun lalu menengok ke arah ayah tirinya dan seketika ayah tirinya sudah berubah menjadi zombie yang mengerikan dan matanya menjadi putih. Pria ini panik dan langsung menyuruh semua orang yang berada di dalam mobil untuk segera keluar. Pria ini menahan ayah tirinya agar tidak menyerang orang-orang yang masih ada di dalam mobil itu. Saat semua orang sudah keluar dari mobil, pria ini langsung mengunci mobil ini agar sang ayah tidak bisa keluar dan tak bisa menyerang mereka. Untung aja mereka bertindak cepat ya guys. Di luar mobil mereka kembali dihadang oleh sekumpulan zombie yang sangat banyak. Namun zombie-zombie ini bukanlah jenis zombie yang bisa bergerak cepat. Mereka harus mencari cara supaya zombie-zombie itu tidak menggigit mereka. Pria ini lalu menyarankan untuk tetap berjalan menyusuri kota. Mereka berjalan mengendap-endap memasuki pekarangan salah satu warga sekitar yang aman dari serangan zombie. Di sebelah pekarangan rumah itu, mereka melihat ada sekumpulan keluarga zombie yang sedang menyantap tubuh pria dengan brutal. Mereka harus bergerak cepat dan jangan berisik agar tidak dimakan oleh zombie-zombie itu. Namun tiba-tiba, ibu pria ini tertinggal dan melihat terdapat satu zombie yang sedang menatapnya dari dalam rumah. Pria ini lalu menyadari bahwa ibunya tertinggal. Tak lama, ibunya berteriak dan membuat pria ini panik, lalu segera menghampiri asal suara ibunya tersebut. Pria ini melompati pagar dan segera membangunkan ibunya yang sudah tergeletak di halaman rumah ini. Di sisi lain, pacarnya yang tampak khawatir ini memanggil nama pria itu, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, pria itu mendobrak pagar rumah ini dan terlihat ia sedang bertarung melawan zombie tua yang kelaparan. Wah, pria ini meminta bantuan untuk melawan zombie ini. Pacarnya ini lalu mengambil kursi kecil dan memukul zombie tua itu dengan kursi tersebut. Seketika, zombie itu bangkit kembali dan terlihat marah. Kemudian, teman wanitanya ini mulai ikut membantu dengan melemparkan tongkat ke arah pria ini untuk dijadikan senjata. Zombie tua itu bersiap untuk menyerang pria ini. Pria ini pun menggunakan tongkat yang ada di tangannya itu untuk menusuk perut zombie tua ini. Zombie ini lalu langsung terdiam tak berdaya di bawah pohon ini. Mampus tuh zombie. Namun, masalah tidak hanya itu. Mereka masih harus melawan zombie-zombie yang berkeliaran dan sangat banyak di kota ini dengan alat seadanya. Pria ini harus memikirkan sebuah ide untuk bisa keluar dari situasi yang mencekam ini. Zombie yang ia kalahkan ini pun seketika bangkit kembali. Di saat yang bersamaan, pria ini langsung mendapat sebuah ide yang brilian. Pria dan temannya ini seketika berpura-pura menjadi zombie guys. Wah, ide bagus juga. Mereka berjalan melewati zombie-zombie ini dengan tenang dan tanpa disadari oleh zombie-zombie sungguhan itu. Perlahan namun pasti, mereka berjalan menuju ke sebuah bar yang ada di depan mereka itu. Dengan sedikit panik, mereka sebisa mungkin mencoba untuk tidak tersentuh oleh zombie-zombie di sekelilingnya itu. Ketika sudah sampai tepat di depan gedung itu, pria ini mencoba untuk membuka jendela itu agar ia dan teman-temannya bisa masuk. Namun, pria ini mengeluarkan suara yang cukup keras sehingga mengundang zombie wanita ini untuk menghampirinya. Satu persatu, zombie yang lain pun ikut mendengar suara pria ini dan mulai menghampirinya. Mereka harus mencari cara agar bisa masuk ke gedung ini sebelum zombie-zombie ini menyerang mereka. Seketika, ponsel teman gendutnya ini berdering sangat kencang dan membuat pria ini sangat marah. Teriakannya membuat semua zombie menyadari keberadaan mereka guys. Sontak, pria ini dan temannya yang lain panik dan tak bisa berkutik. Temannya yang berkacamata ini lalu langsung mengambil tempat sampah untuk memecahkan jendela itu dengan tempat sampah itu. Dengan cepat, semua temannya segera masuk ke gedung itu dan berlindung dari serangan zombie. Namun tak semudah itu. Pria ini berkata bahwa zombie-zombie ini pasti akan mengikuti mereka masuk ke dalam gedung itu. Pria ini lalu berlari ke arah yang berlawanan sambil mengeluarkan suara yang bising untuk mengecoh para zombie. Pria ini membuat suara gaduh di depan para zombie ini agar perhatian zombie ini teralihkan. Di saat yang sama, pria ini menyuruh teman-temannya untuk segera memasuki gedung itu dengan perlahan dan tanpa suara. Tanpa pikir panjang, pria ini lalu bergerak menuju kerumunan zombie-zombie ini dan membawa mereka ke arah berlawanan. Para zombie itu kemudian berputar melewati teman-temannya dan segera mengikuti pria itu. Tak lama, satu persatu temannya ini memasuki gedung itu melewati jendela yang sudah pecah. Saat mereka sudah berada di dalam gedung ini, mereka terlihat sangat cemas dan putus asa seperti tidak memiliki rencana apa-apa. Mereka hanya tinggal menunggu nasib dan menunggu giliran untuk mati dimakan oleh zombie. Mereka juga menunggu kedatangan pria yang sedang mengecoh zombie-zombie di luar tadi. Temannya yang berkacamata ini mulai kesal
kesal dan menyalahkan keadaan sekitar hingga melempari barang. Aduh, bukannya bantu mikir malah ngeluh. Tak lama, pria ini langsung datang dengan kondisi yang berantakan. Semua orang yang sedang berada di dalam gedung itu tampak lega dan sangat senang. Pacarnya ini mengucapkan terima kasih karena sudah membawa mereka ke tempat yang aman ini. Lalu, orang yang ada di dalam langsung menanyakan kepada pria ini apa rencana yang telah ia buat. Pria ini memasang wajah bingung karena ia belum punya rencana sama sekali. Rencana satu-satunya adalah bertahan hidup. Mereka mematikan seluruh aliran listrik yang ada di dalam gedung tersebut agar tidak mencolok perhatian zombie-zombie di luar. Pria ini mencoba mencairkan suasana dengan mengajak bicara teman-temannya itu. Tiba-tiba, lampu di dalam gedung itu menyala dengan terang akibat konsleting listrik. Mereka khawatir zombie-zombie di luar akan menemukan mereka. Pria ini lalu memutuskan untuk mengecek aliran listrik di gedung ini. Ia berhasil menemukan saklar listriknya dan segera mematikan beberapa aliran listrik saja. Saat pria ini mencoba menghidupkan lagi saklar listrik di ruangan sebelahnya, sudah terdapat sekumpulan zombie yang mengintai mereka. Horor banget ya guys. Terlihat di ruangan ini teman wanitanya sedang menyalakan TV. Namun semua saluran TV terputus akibat kerusuhan yang terjadi di kota ini. Suasana kembali mencekam karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pria ini tampak sangat ketakutan dan menengok ke arah pintu di luar yang terdapat zombie itu. Ia berkata kepada pacarnya bahwa zombie-zombie tersebut telah mengikutinya. Pacarnya lalu menyarankan agar mereka tetap diam dan tenang agar zombie di luar tidak mendengar mereka. Tanpa disangka-sangka, temannya yang gendut ini menyalakan mesin permainan yang ada di ruangan ini. Sontak semua orang langsung panik dan berusaha menghentikannya. Pria ini segera mencabut aliran listrik mesin ini. Namun sudah terlambat. Zombie-zombie ini sudah mengetahui keberadaan mereka dan sudah menunggu di luar. Semua orang yang berada di dalam gedung ini hanya bisa diam dan tidak berkutik. Semakin banyak zombie-zombie yang mencoba masuk melewati jendela gedung ini. Mereka harus waspada dan tidak boleh lengah. Jangan sampai zombie ini mendobrak jendela gedung itu. Tiba-tiba muncul zombie tua dari belakang temannya yang berkacamata itu. Zombie itu adalah pegawai dan penjaga bar di gedung itu. Karena berada di posisi paling depan, mau tidak mau pria inilah yang harus bertarung melawan zombie tua ini. Teman gendutnya ini menyarankan untuk melawannya menggunakan senapan ini. Namun pria ini berkata bahwa senapan itu palsu. Mereka harus cepat. Zombie ini sudah terlihat semakin dekat dan akan menyantap mereka sebagai makan malamnya. Pria ini lalu mengambil tongkat biliar sebagai senjatanya dan teman-temannya. Mereka lalu bersiap untuk memukul zombie tua ini dengan tongkat tersebut. Mereka bekerja sama dan memukul zombie ini di seluruh bagian tubuhnya. Zombie ini mulai terlihat kesakitan dan tidak bisa menahan pukulan mereka. Zombie ini mulai kesal dan mencoba mengambil tongkat pria ini, kemudian langsung mendorong pria ini hingga terjatuh. Dengan cepat, pria ini langsung bangkit dan lanjut memukuli zombie tua ini. Di sisi lain, temannya yang berkacamata ini mencoba untuk mematikan seluruh lampu yang ada di gedung ini. Saat ia berada di ruangan saklar ini, ia dikejutkan oleh zombie-zombie yang sudah menerobos masuk melewati jendela ini. Tiba-tiba dari arah lain muncul sesosok zombie wanita ini dan mencoba untuk mencekiknya. Pria berkacamata ini langsung keluar dan menutup pintu ruangan tersebut. Sedangkan pria ini masih berusaha memukuli zombie tua ini dengan tongkat yang ia pegang. Kemudian pacar pria ini membantunya dengan memukul zombie ini dengan alat pemadam api ringan dan langsung menyemprotkan alat pemadam itu ke wajah zombie itu. Namun zombie itu cukup kuat dan membalikan badannya ke arah pria ini. Teman wanitanya ini mengambil anak panah untuk menyerang zombie tua ini. Namun sepertinya wanita ini tidak ahli dalam menggunakan anak panah ini. Benar saja, teman wanitanya ini malah salah sasaran dan lemparannya meleset ke arah kepala pria ini. Lalu teman gendutnya ini dengan sigap mengambil senapan dan memberikan senapan ke pria itu. Pria ini malah memukul zombie tua ini dengan senapan dan mendorongnya ke arah mesin musik yang sedang berbunyi dengan suara yang keras. Seketika zombie tua itu tersengat listrik dari mesin itu dan mati. Tamat sudah riwayat zombie ini. Namun mereka masih belum bisa tenang. Di luar sana terdapat banyak zombie yang mengincar mereka. Mereka mulai mengatur strategi dan menyiapkan alat-alat yang ada. Zombie-zombie itu mulai memecahkan kaca jendela dan mencoba untuk masuk. Namun saat pacar pria ini menghampiri ibunya ini bertingkah sangat aneh dan gugup. Pacarnya ini menanyakan apa ibunya ini baik-baik saja atau tidak. Pacar pria ini mencoba membuka lengan baju ibunya ini. Ternyata tangan ibu pria ini sudah digigit oleh zombie sejak mereka berada di pekarangan rumah warga di kota itu. Pria ini lalu menengok ke arah pacar dan ibunya. Namun tak disangka kumpulan zombie itu berhasil mendobrak dan masuk ke dalam gedung itu. Pria ini bersiap membidik zombie-zombie di luar dengan menggunakan senapan yang ia pegang ini. Pria ini dengan tangkas menembaki satu persatu zombie yang ada di luar itu. Lalu pria ini meminta temannya untuk mengambil alih. Di saat yang bersamaan, pria ini lalu menghampiri ibu dan pacarnya. Ibunya sudah semakin lemas dan tak berdaya. Pria ini tampak sangat khawatir. Pria
ini lalu melihat lengan sang ibu yang sudah hancur dan berlumuran darah itu. Ia sangat sedih dan tak terima akan kondisi ibunya itu. Pria ini lalu memeluk erat ibunya sambil menangis. Perlahan, ibunya ini sudah tak mampu menahan rasa sakit yang dideritanya. Pria ini pun harus ikhlas dan menerima semua kejadian ini. Tak lama, ibunya pun mulai tak sadarkan diri dalam pelukan pria ini. Pria ini pun tak mampu menahan tangisnya. Di momen yang haru itu, tiba-tiba temannya yang berkacamata ini membidikkan senapan ke arah ibunya ini. Pria ini marah, lalu mengambil botol kaca dan memecahkannya untuk menyerang temannya yang berkacamata ini. Pria berkacamata ini menjelaskan bahwa ibunya harus segera dibunuh karena akan menjadi zombie. Pacarnya ini langsung menenangkan pria ini dan berkata bahwa ini semua demi kebaikan bersama. Tiba-tiba, ibu pria ini bangkit dengan perlahan dan wajahnya yang sudah menyerupai zombie. Dengan berat hati, pria ini akhirnya memutuskan untuk menembak ibu zombinya itu dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, zombie yang ada di luar gedung ini berhasil menangkap temannya yang berkacamata ini. Zombie-zombie itu langsung menyantap temannya yang berkacamata ini tanpa ampun. Pria dan temannya yang lain ini mencoba menarik tubuh pria berkacamata itu. Namun sudah terlambat, tubuh pria berkacamata itu sudah hancur dan berlumuran darah. Lalu teman wanita ini masih mencoba untuk menyelamatkan pria berkacamata itu dengan membuka pintu gedung itu. Namun zombie yang mereka lawan terlalu banyak. Alhasil wanita ini juga ikut menjadi santapan zombie itu. Disusul oleh teman gendutnya yang sudah tergigit oleh zombie yang datang dari ruangan belakang. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh dendam, pria ini lalu menembak mata zombie yang menggigit teman gendutnya itu. Pria dan pacarnya ini lalu menemukan sebuah loteng dan langsung keluar dari gedung melalui loteng itu dengan membawa teman gendutnya ini. Pada saat di loteng, tiba-tiba temannya yang sudah tergigit ini merasa sangat lemas. Perlahan, teman gendutnya ini mulai berubah menjadi zombie pula. Mau tak mau, mereka harus segera pergi dan meninggalkan teman gendutnya itu. Saat mereka sampai di luar gedung, nasib baik sudah menunggu mereka. Mereka melihat ada banyak tentara yang sudah menembaki zombie yang ada di luar itu. Mereka pun selamat dan bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Beginilah akhirnya.